Pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa juga disebut dengan litigasi, dan berbagai macam jenis alternatif penyelesaian sengketa yang ada diatur di dalam perundang-undangan negara. Mahkamah Agung adalah penjaga utama untuk menjamin adanya supremacy of law dan meniadakan supremacy of interest, seperti yang pernah diamati oleh HLA atau HLA, salah satu penulis referensi hukum yang sangat banyak di cari bukunya dan dijadikan referensi oleh para sarjana hukum di Indonesia khususnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi dalam channel Gusri PD27. Puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala nikmat yang telah dikaruniakan kepada kita selama ini, terkhusus lagi nikmat iman, Islam, dan kesempatan kita untuk belajar, untuk menuntut ilmu, dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan itu mendapat ridho dari Allah dan menjadi suatu amal ibadah yang dicatat di sisi Allah hendaknya. Dan tidak lupa juga salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan banyak kita bersalawat kepada beliau, Allah izinkan kelak di yaumil mahsyar beliau untuk memberikan syafaat kepada kita semua hendaknya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan materi kali ini kita adalah tentang alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Nah, kalau pada video yang lalu kita sudah membahas tentang hukum penyelesaian sengketa di Indonesia, maka kali ini kita akan membahas tentang alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Nah, berbicara tentang sengketa ini, maka tidak akan pernah habisnya. Bahkan sengketa itu sendiri sama tuanya dengan umur umat manusia di muka bumi ini. Bahkan kalau kita kaji secara keilmuan agama, sengketa itu sudah ada jauh sebelum muka bumi ini berkembang pesat seperti adanya sekarang ini. Bahkan ketika Allah menciptakan Adam di dalam surganya Allah, itu sudah menimbulkan konflik bagi iblis laknatullah alaih, di mana ketika iblis disuruh sujud oleh Allah kepada Adam, namun iblis menolak karena merasa dirinya lebih baik daripada Adam karena diciptakan dari cahaya, diciptakan dari api maksudnya. Nah, karena memandang Adam lebih rendah daripada dirinya, maka iblis enggan dan tidak mau bersujud kepada Adam. Dan dampak daripada itu akhirnya iblis terusir dari surganya Allah. Dan juga pada akhirnya Adam pun terusir dari surganya Allah berkat rayuan atau karena dijebak atau karena dirayu oleh iblis laknatullah alaih. Nah, tetapi kita tidak akan membahas tentang sengketa yang terjadi antara Adam dengan iblis atau anak cucu Adam dengan iblis, tetapi itu adalah sebagai suatu pengantar bahwa sengketa itu lebih tua bahkan daripada umur umat manusia di muka bumi ini. Maka daripada itu ada dua cara pandang kita terhadap melihat kejadian atau sengketa yang ada. Yang pertama, secara universal kita lihat sengketa tidak akan pernah berakhir. Yang kedua, secara kasuistis atau case by case,
sengketa telah banyak berakhir dan banyak juga yang muncul yang barunya. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas adalah tentang alternatif penyelesaian sengketa. Kalau kemarin tentang hukum penyelesaian sengketa itu ada dua cara penyelesaian sengketa. Yang pertama melalui jalan litigasi atau melalui pengadilan. Yang kedua melalui jalur luar pengadilan atau biasa dikenal dengan istilah non litigasi. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau biasa juga disebut dengan litigasi dan berbagai macam jenis alternatif penyelesaian sengketa yang ada diatur di dalam Perundang-undangan Negara Republik Indonesia. Konsiliasi adalah suatu lembaga penyelesaian sengketa atau perselisihan di luar pengadilan yang melibatkan seorang pihak ketiga atau lebih, di mana pihak ketiga yang diikutsertakan untuk penyelesaian sengketa adalah seorang yang secara profesional sudah dapat dibuktikan keandalannya atau kemampuannya. Konsiliator dalam proses konsiliasi ini memiliki peran yang cukup penting. Oleh karenanya, mengenai duduk persoalan dari masalah atau sengketa yang dihadapi. Nah, artinya adalah konsiliasi ini bentuknya seseorang yang dianggap cakap, ya, atau pihak ketiga atau lebih. Nah, ada pihak ketiga atau lebih, ini dianggap cakap atau mampu untuk memberikan suatu solusi terhadap sengketa yang sedang sobat-sobat alami. Nah, ketika hal ini dilakukan, sobat-sobat dapat menggunakan media konsiliasi ini menjadi suatu alternatif penyelesaian sengketa. Nah, keterangannya juga ada di dalam buku ini, ya. Cukup panjang saya bahas. Nah, ada juga nanti di dalam buku ini tentang konsiliator dalam proses konsiliasi berkewajiban menyampaikan pendapatnya mengenai ada. Terus ada juga tentang karakteristik yang ada di dalam konsiliasi. Nah, yang keempat kita bahas tentang mediasi, ya. Nah, mediasi adalah suatu upaya penyelesaian sengketa yang sebenarnya bisa bersifat dua macam atau dua tipe mediasi. Yang pertama, mediasi yang dilakukan secara sukarela oleh para pihak yang sedang bersengketa. Nah, maksudnya adalah ketika para pihak yang sedang bersengketa ini mengambil jalur mediasi, sama-sama sepakat untuk menunjuk seseorang untuk menjadi mediator di dalam penyelesaian sengketa yang sedang mereka alami. Yang pertama, harus sepakat menunjuk satu mediator. Karena kalau sudah menunjuk mediator lebih dari satu, artinya seperti misalnya si A yang sedang bersengketa dengan si B masing-masing menunjuk mediator, maka hal ini akan berpotensi mengarah penyelesaiannya bukan dalam bentuk mediasi tetapi dalam bentuk lain. Nah, artinya ketika akan melakukan mediasi, sepakat untuk bermediasi, para pihak yang sedang bersengketa ini harus saling sepakat untuk menunjuk seseorang atau satu lembaga untuk menjadi mediator atau sebagai penengah di dalam proses penyelesaian sengketa yang sedang mereka alami. Nah, panjang lebarnya bagaimana mediasi yang dilakukan secara sukarela, nanti bisa penjelasannya dibaca di buku, dicari di Google dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah mediasi mandatori pengadilan. Nah, maksud dari mediasi mandatori pengadilan ini adalah ketika seseorang yang berperkara atau sedang bersengketa, apakah secara litigasi atau secara non litigasi. Secara non litigasi bisa saja seperti bersengketa melalui arbitrase. Nah,
Tetapi kita lebih fokus kepada mediasi mandatori pengadilan ini. Misalnya seseorang yang sudah mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan, maka dalam sidang pertama pengadilan memerintahkan kepada para pihak yang sedang bersengketa untuk mencari solusi penyelesaian persengketaan yang ada melalui jalur mediasi. Maka ditunjuklah mediator yang otomatis menjadi mediator mandatori pengadilan. Nah, untuk kasus yang seperti ini, hasil kesepakatan yang didapat atau yang diperoleh oleh para pihak di dalam proses perdamaian nanti akan dituangkan dalam putusan pengadilan yang berbentuk akta perdamaian atau akta pandading. Nah, itu tentang mediasi. Demikian sekilas tentang alternatif penyelesaian sengketa dan jenis-jenisnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi sobat-sobat sekalian. Dan kembali saya himbau bahwa apa yang saya sampaikan di dalam video YouTube ini tidaklah menjadi sesuatu acuan baku bagi sobat-sobat sekalian, tapi ini adalah sebagai pembuka wacana berpikir, sehingga ketika sobat tertarik untuk mempelajari arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa lainnya, maka akan memperkaya atau membuka khasanah wawasan berpikir sobat-sobat sekalian untuk mencari referensi bacaan sebanyak-banyak mungkin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan jika menurut sobat-sobat sekalian ada manfaatnya, silakan di-share di dalam akun media sosial sobat-sobat sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.